اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan dan tak lupa kita curahkan kepada Nabi utusan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar nih anak soleh-soleha? Bagaimana puasanya hari ini? Apa lancar? Alhamdulillah, insya Allah lancar ya. Sekarang kita sudah menepati malam ke-19, di mana sudah setengah perjalanan menuju akhir bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih akhir Ramadan ini? Apakah kita harus bersuka cita karena sebentar lagi akan lebaran, akan memakai baju baru? Apakah kita harus bersedih? Apakah kita harus takut kehilangan? Oke, di sini Bu Meli akan menyampaikan sedikit mengenai memaknai doa. Apa sih yang Ananda soleh-soleh tahu mengenai makna doa? Pasti yang terpikir di dalam benak Ananda itu, doa adalah suatu pikiran, suatu ucapan, suatu permintaan yang ingin kita kabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah pencipta alam, pencipta seluruh muka bumi ini yang bisa mengabulkan doa kita semua. Nah, itu betul teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini Bu Meli akan menyampaikan mengenai memaknai doa. Apa ya doa yang ada di pikiran Anda sekalian? Doa pasti terbenak di dalam diri kita, yaitu permintaan kita, rasa ingin kita, apa yang kita inginkan. Nah, doa itu sendiri betul bahwa doa sendiri tidak luput dari apa yang kita inginkan, permintaan yang ingin kita kabulkan. Dan kepada siapa sih kita harus berdoa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta. Karena Allah adalah Tuhan satu-satunya umat muslim. Nah, ada beberapa waktu nih dimana diijabahnya doa-doa kita. Anda soleh-soleha pasti sudah sebagian tahu. Pasti seringkali kita lupa untuk berdoa di waktu-waktu ini. Apa aja ya kira-kira? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, waktunya doa diijabah yaitu saat berpuasa dan berbuka puasa. Sekarang kita diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Berarti ada kewajiban di diri kita untuk mengikuti puasa ini karena sifatnya adalah wajib dan tidak bisa diwakilkan. Jadi seluruh umat muslim yang tanpa ujur syar'i adalah wajib untuk mengikuti puasa. Berarti ada kesempatan nih untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu ini salah satunya adalah waktu yang dikabul. Pada saat kita berpuasa dan pada saat kita menuju berbuka puasa. Di sini nih banyak loh Ananda soleh-soleha yang sering lupa. Bahkan kita semua pasti sering meninggalkan amalan-amalan sebelum berbuka puasa, di mana harus memperbanyak zikir, di mana harus memperbanyak amal. Kita hanya terfokus kepada sajian yang telah kita siapkan untuk berbuka puasa. Padahal di sini adalah waktunya kita untuk berdoa dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu di dalam sujud. Sujud sendiri berapa kali kita melakukan sujud setiap harinya? Sholat yang wajib kita lakukan saja ada 5, belum dengan sunnahnya. Berarti setiap 21 kali 24 jam kita sering melaksanakan sujud, sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, entah sujud di dalam sholat, entah sujud syukur kita. Disitulah salah satu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bersujud sama dengan berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ doa-doa kita akan dikabulkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu di sepertiga malam terakhir. Sering kali kita melaksanakan qiyamul lail pada saat mabit.
Apalagi sekarang pada bulan suci Ramadan tidak ada kata kesiangan karena kita melaksanakan sahur. Disitulah ketika kita ada waktu di sepertiga malam terakhir kita, mari kita melaksanakan qiyamul lail, mari kita berbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini juga termasuk waktu diijabahnya doa. Karena di antara orang-orang yang sedang terlelap tidur, orang-orang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya ketika malam hari, yang di luar sana lupa kepada Allah, disitulah kita harus berdekat kepada Allah, disitulah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat yaitu setelah sholat wajib. Kenapa ya setiap sholat wajib kita dianjurkan untuk berdoa? Karena memang anjurannya seperti itu, dan dimana waktu itu waktu diijabah untuk kita berdoa. Makanya ketika setelah sholat wajib dianjurkan sekali untuk kita berdoa, diawali dengan sholawat dan ditutup juga dengan sholawat dan alhamdulillah. Makanya banyak orang yang sering berdoa panjang karena disitu juga salah satu waktu diijabah setelah kita melaksanakan sholat wajib. Yang berikutnya yaitu di antara azan dan iqomah. Sering sekali kita lupa ketika mendengar azan, kita sibuk berbicara, kita sibuk beraktivitas, kita sibuk ngobrol, bahkan sering kali kita melalaikan waktu sholat. Padahal di antara azan dan iqomah adalah senggang waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah doa kita akan diijabah karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana waktu kita akan diijabah. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa di antara azan dan iqomah adalah salah satu mustajabnya doa-doa kita. Maka dari itu ketika mendengar azan dan ketika kita langsung menunaikan sholat, disitulah doa-doa kita dipanjatkan, dibanyakan. Nah, disitulah kita memperbanyak doa, karena ketika di antara azan dan iqamah adalah waktu yang singkat, waktu yang senggang untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah doa kita akan dijabah insyaallah. Nah, selain yang tadi apalagi sih waktu dimana doa-doa diijabah? Yang selanjutnya yaitu ketika kita meminum air zam-zam. Memang jarang kita melaksanakan hal ini, jarang kita melakukan hal ini. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk meminum air zam-zam, di situ ada kesempatan juga kita berdoa dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya? Yang selanjutnya ada lagi yaitu ketika turunnya hujan. Nah, yang berikutnya itu pada hari Jumat. Hari Jumat kan sering nih kita ketemui, seringnya seminggu sekali kita injak di hari Jumat itu. Karena rajanya setiap hari adalah hari Jumat, dan rajanya setiap bulan adalah bulan suci Ramadan yang sekarang sedang kita injak. Lalu bagaimana ketika kita menginjak bulan suci Ramadan, ketika kita menginjak hari Jumat? Di situ juga lah hari dan waktu di mana doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabul. Udah hari Jumat, rajanya hari Jumat di mana dan di bulan suci Ramadan. Apalagi ditambah ketika hari-hari ganjil di mana tidak ada yang tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, itulah malam Lailatul Qadar, termasuk malam di mana waktu-waktu doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat juga termasuk waktu di mana doa-doa kita juga bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata banyak ya ananda soleh-soleha waktu dan hari di mana doa-doa banyak sekali bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan yang mulia ini yang jarang sekali kita injak, di mana setahun sekali kita akan menemukan bulan Ramadan, dan jarang juga kita menemukan hari Jumat di bulan Ramadan. Maka dari itu berbanyaklah doa kapanpun dimanapun, karena kita tidak ada yang tahu doa mana yang akan Allah kabulkan di saat apa, kapan, dan di mana. Maka dari itu mari kita fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bermaaf-maafan, mari kita memperbanyak ibadah, mari kita memperbanyak amal ibadah silaturahmi maupun kita beribadah yang lain-lainnya. Bu Meli cukupkan, mohon maaf bila ada perkataan, bila ada tutur kata yang salah ataupun perbuatan yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ramadan.
اصحى يا نايم وحد الدايم، لا إله إلا الله، رمضان كريم. فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف